Jadi Akang ini teh direkrut dari JA. Bisa dibilang iya lah. Mulai dari kapan gitu direkrutnya? Gimana ya kalau mulai dari kayaknya waktu awal-awal JA bulan apa sih mulainya? Mei atau Juni ya? Juni awal. Waktu tracing pertama saya nggak ikut. Terus di tracing kedua baru dapet info ada JA teh. Diajak sama teman ikut teh. Pas ikut testimoni dikontak sama admin. Sama siapa waktu itu teh ya? Ya adalah pokoknya dikontak sama admin. Katanya mau dimasukin grup terpisah, grup lanjutan TPJA itu kan. Di situ pun saya masih masih ragu sih waktu di situ teh, kayak visual teh butek gitu tah, patah-patah teh gitu. Terus masih bingung ini teh benar gitu, ini teh halu atau gimana gitu kan. Masih bingung, tapi mulai yakin teh pas di kontak admin itu, terus disuruh ngerasain energi gitu kan. Kan sebelum JA pun pernah latihan gitu ya, berkaitan dengan energi teh gitu kan, olah hawa panas, metafisik dan lain-lain gitu kan. Nah tapi pas di JA ini teh bedanya ada instruksi coba rasakan. Bahkan dia belum ngomongnya di kan message tuh kan Telegram. Panitia tuh belum ngomong untuk merasakan gitu teh. Saya tuh udah tahu ini mah ada sesuatu yang energi yang masuk ke dalam tubuh gitu, entah nge-scan, entah ngobatin sih kayaknya waktu itu mah. Soalnya si peredaran darah yang apa ya istilahnya mah tersumbat gitu, kerasa gitu ngelancarin nyut-nyutan di waktu itu di leher kiri, kerasa bisa energi teh masuk lewat ubun-ubun terus ke leher, ke peredaran darah yang lain, ke otot-otot gitu tah, detail banget. Pas udah 15 menitan juga si energi itu tuh berangkat keluar lewat ubun-ubun lagi, lewat ubun-ubun keluar aja. Dan sesudah energi itu keluar langsung nggak sampai 2 detik panitianya itu ngomong udah ya beres nanti. Kan langsung kaget sih teh, wah, tanpa diaba-abain, tanpa dikasih apa ibaratnya mulai ya beres ya gitu. Saya tuh udah ngerasa duluan gitu, objektif gitu, sesuai. Akhirnya masuk, habis itu ke grup TPJA, mulailah aktif di situ. Nggak lama lah kayaknya, seminggu setelah itu gitu, masih tracing kedua atau ketiga, ada yang invite lagi ke grup terpisah, grup kecil. Sebutin nama grupnya kan? Sebutin aja. Nama grupnya tuh grup Viata. Tapi dulu mah bukan Viata sih namanya. Dulu mah kompor gas. Sekarang aja baru ada namanya grup Viata gitu. Itu mulai awal-awal. Emang itu teh grup apa? Saya sendiri pun belum terlalu tahu ya. Tapi yang saya tahu mah tujuan awalnya teh ngulik teknologi waktu itu mah. Jadi kayak bukan misi ya, apa ya? Visi pertamanya tuh coba apapun yang berkaitan tentang teknologi di track sejarahnya, terus diulik lagi itu teh senjatanya fungsinya gimana, diurai lagi gitu tah. Energinya pakai energi apa, cara ngaktifinnya gimana, substitusi energi di alam realnya tuh gimana gitu tah. Waktu pertama tuh itu tentang senjata-senjataan, kesininya mah jadi banyak tuh, ada patroli, ada apa gitu. Tapi yang saya tahu mah itu teh perteknologian gitu. Oh iya Kang, tadi kan itu pas awal-awal visualnya kan patah-patah, burem. Itu bisa jadi kayak 3 dimensi, terus kayak Ariel gitu tuh. Gimana Kak? Ada ritual atau apa? Atau amang jampe-jampe atau kemana? Enggak ya, ritual mah ya bukan ritual, latihan kesebutnya ritual nggak sih? Ya latihan aja biasa. Bahkan sebenarnya mah hampir kebilangnya bukan gara-gara latihan ya, lebih dipersering pun tiba-tiba lancar sendiri sih. Tapi gimana ya? Definisi lancar jelas pun harus disamain dulu.
kemarin aja yang paling jelas tuh tracing seminggu 2 minggu terakhir, sampai itu mah kayak semi hilang sadar gitu ya. Pasti sadar nih bangun, tapi kayak rasanya kayak mimpi gitu. Detail banget, jelas banget gitu. Itu pun nggak full gitu sebenarnya. Ada di pertengahan jalan teh kepotong sama memori kehidupan yang sekarang gitu kan, kayak ngelihat motor, ngelihat apa gitu kan. Tapi di situ mah lebih ke mindset aja sih gitu. Kan bisa kelihatan gitu mana memori yang baru dialamin sekarang sama memori yang inputan dari luar gitu kan, yang dialami waktu astraling teh gitu. Nggak ada sih ritual mah, keaktifin sendiri dengan sering-sering tracing, sering-sering ke kendan tuh dengan sendirinya jadi lebih jelas, lebih lancar lah gitu. Berarti harus sering-sering dipakai ya intinya ya. Ya betul lah, harus diasah aja terus gitu, dicoba sendiri. Saya pun merasakannya apa ya, bisa lancar gini tuh bukan karena dibimbing, diarahin atau gimana gitu. Itu kalau tahu mah di grup yang Viata itu pas sesi misi atau astraling tuh nggak ada dikasih tahu cara-cara tuh. Pas saya dapat visual atau apa, lanjut, gas, oke, coba detailin, cuma digitu-gituin doang gitu. Akhirnya mah ngulik-ngulik sendiri gitu. Tiba-tiba bisa aja, tiba-tiba ngerti, tiba-tiba bisa, tiba-tiba lancar gitu. Wah, punten nih Kang ya. Jadi kan Akang nih cenderung masih baru di dunia perastralan kayak gini. Emang nggak ada rasa takut gitu tentang hal-hal apa gitu, atau emang udah secure di kegiatan-kegiatan ini? Awalnya tuh saya ngerasanya kayak secure pertama ya gitu kan, karena misah gitu kan, astral sama fisik tuh kan gitu kan, kayak beda gitu. Ada rasa ke fisik tuh tapi nggak seberapa gitu kan pertamanya, ngiranya gitu. Terus ada mabes gitu kan, kendan di kendan sakti gitu kan, ada yang ngebantuin gitu kan. Pertamanya mikir gitu, tapi makin kesini makin rajin patroli, mikirnya jadi kebalik sebenarnya, malah jadi takut sebenarnya gitu lah. Malah jadi ternyata dibandingin entitas-entitas ini teh saya tuh lemah banget gitu ya gitu tuh. Apa ya, ngerubah mindset sih, malah jadi sempet kayak berapa minggu yang lalu gitu saya resahnya tuh itu ketika ini asal makin lancar gini kan gitu kan, melihat makin jelas, bisa kontekan, bahkan bisa ngobrol frekuensi, ketemu entitas luar bumi gitu kan. Itu tuh bukan cuma excited pertamanya, malah lebih besar takutnya sebenarnya. Ngebayangin aja diserang sama makhluk yang kemampuan astralnya jauh di atas saya, sepersekian detik langsung hilang kendali terhadap sensor tubuh gitu kan. Bayangin kalau seandainya mereka ini punya niat jahat dan datang sengaja buat niat jahat gitu ke kita gitu kan nggak bakal bisa ngelawan gitu kan. Akhirnya si ketakutan ini saya pakai buat jadi motivasi gitu, buat latihan lebih rajin lagi gitu kan. Makanya saya kalau sama teman-teman yang saya tarik atau sama koordinator tim saya juga gitu, lebih ditekankan untuk latihan lagi gitu, latihan si hawa panas, tenaga dalamnya, sama fisik juga gitu. Jadi jangan mentang-mentang astral nih lancar, bisa lihat sana, bisa lihat sini gitu. Terus si bahan bakarnya, si tenaga dalam dan cangkangnya, fisiknya ditinggalkan gitu. Nggak gitu, malah mindsetnya jadi berubah. Karena takut, udah menyaksikan sendiri kan seremnya gimana gitu. Ini entitas-entitas ini, dan kemungkinannya di zaman transisi ini bakal banyak kehebohan juga. Malah saya jadi motivasi gitu agar bisa berkembang lagi di kemampuan fisik, tenaga dalam, sama astral ini gitu. Jadi 3 in 1 lah, jangan ada yang ditinggal gitu. Nah Kang, punten nih, dari cerita yang Akang ceritain ke saya kan, luar biasa gitu. Apalagi nanti gitu ke orang-orang yang lain yang bakal denger ini kan, jadi pasti bakal ada ekspektasi gitu kan buat ikutan astral atau apa gitu latihannya. Ada saran, motivasi atau apapun itu buat mereka nggak?
Kalau saran sih ya mungkin dari pengalaman kemarin-kemarin tuh ekspektasi tuh dihilangkan ya. Ekspektasi ini sebenarnya banyaknya yang ngehambat gitu untuk meningkatkan kemampuan nih gitu. Udah aja sadari dan amati aja gitu apa yang terjadi gitu. Ketika latihan, ketika astral gitu kan. Ketika intinya mah tanpa muatan lah, netral gitu, tanpa ekspektasi. Oh ini ada cerita boleh nih. Ada kejadian ini juga sebenarnya. Yang satu waktu ada yang laporan ke saya dari tim sebelah nah tuh. Katanya ketemu sosok Giri Badar nah teh gitu kan. Bla 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 nah teh. Tapi dicurigai gitu Giri Badarnya rada aneh kata teh. Terus minta tolong ke saya, coba cekin nah teh bener enggak Giri Badar gitu kan. Kan udah pernah ketemu gitu kan. Jadi mukanya apal gitu kan. Pas saya cek ternyata bukan gitu kan. Ternyata Giri Badarnya mah nggak tahu di mana gitu. Itu tuh bukan Giri Badar gitu. Jadi ya itu dari ekspektasi itu bisa disusupin. Dan lucunya di saat itu kan saya udah connect sama frekuensi Giri Badarnya udah apal gitu kan. Saya tuh disuruh panggil Giri Badar nah ke sini gitu kan. Ibaratnya buat ngebandingin mana Giri Badar asli mana bukan gitu kan. Walaupun sebenarnya itu tuh konyol ya ceritanya. Cek Giri Badar teh sahaman gitu kan manggil nanti gitu. Tapi dulu itu kan karena saya mah di Piwarang gitu. Saya coba we kan langsung gitu. Panggil aja Giri Badar teh. Lucu itu mah. Pas saya niatin panggil Giri Badar nanti. Yang muncul teh lain Giri Badar. Beda. Entitas yang beda, nanti mukanya beda, auranya beda. Terus dia tuh datang ngomong, "Saya Giri Badar." Kan aneh pisan gitu. Ternyata siapa ini mah bukan gitu kan gitu. 3 kali saya tuh panggil Giri Badar. Yang pertama muncul entitas entah siapa gitu kan. Yang kedua juga muncul entitas entah siapa gitu kan. Pas yang ketiga, nah baru berhasil connect frekuensi sama frekuensi Giri Badarnya. Dan itu tuh bukan Giri Badar yang datang. Saya ditarik sama Giri Badarnya ke tempatnya nanti. Sini nanti gitu. Di situ tuh diliatin Giri Badarnya lagi meditasi gitu, diem. Dan nggak bisa diajak ngobrol. Sebenarnya ada inputan juga ke saya teh, lagi nggak bisa diajak ngobrol gitu teh. Tapi tim sebelah ini kepo gitu kan ya, gitu kan, pengen lihat Giri Badar nanti. Saya teh karena disuruh gitu ya. Coba gitu kan kontak. Pas 3 kali si Giri Badarnya berdiri gitu. Dari yang asalnya posisi meditasi berdiri, langsung pergi nyamperin di trace ke posisi saya di yang lagi astral gitu kan. Terus dia tuh rada komplain gitu. Kalau seandainya kayak gitu, lagi nggak bisa dikontak gitu kan, jangan maksa gitu kan. Ada cerita kayak gitu kan. Jadi dimarahin lah istilahnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau astral gitu tidak perlu ada ekspektasi gitu, ketemu sendiri lah gitu. Kalau seandainya cocok atau emang perlu ketemu ya ketemu gitu. Apalagi untuk sosok-sosok yang real kayak gitu kan, kayak Giri Badar yang mereka kan masih hidup gitu kan. Ya mereka juga menjalani kehidupannya gitu. Itu untuk kalau saran buat apa tadi tuh pertanyaannya yang bersemangat lah. Bersemangat buat astral untuk tarung atau apa gitu ya. Baiknya tuh dihindari ya gitu ya. Kayak gitu tuh karena nggak tahu gitu ya yang kita lawan nih siapa gitu kan. Ngeri juga kan pas kita hajar orangnya yang jauh levelnya di atas kita, terus jahil kesal gitu kan, jual dipites gitu kan. Mati gitu kan. Jangan gitu, maksudnya semangatnya nih coba dialihkan ke hal yang lebih baik lah gitu, dijadiin bahan latihan gitu kan. Jadi semangat latihannya, ngetes sama temennya. Ya kayak fasilitas waktu itu tawuran di grup TPJA juga kan, bentuk latihan gitu kan. Dialihkan ke yang gitu tuh, yang meningkatkan kemampuan gitu. Jangan dijadiin petantang nyari lawan gitu kan. Iya kalau yang lawannya di bawah kita gitu kan. Kalau lawannya di atas kan ribet gitu kan. Itu juga zolim kalau kita ngelawan yang di bawah kita terus kita hajar gitu kan, konyol juga sebenarnya kan, menyalahgunakan kekuatan gitu. Janganlah. Jadi semangatnya coba dibelokkan ke arah yang lebih baik, jadi fokus latihan gitu. Latihan hawa panas, fisik, astralnya juga dilatih gitu.
Gitu. Harus mawas diri ya. Gunakan ente Oh iya. Berarti Akang ngerasa udah hebat gitu ya sampai bilang kayak gitu. Justru enggak gitu. Justru saya takut. Jadi dirubahnya ke latihan yang lebih rajin gitu. Sempat saya waktu kayaknya 2 minggu kemarin gitu ngerasa wah ini tuh lemah pisan gitu. Ketemu entitas yang jauh di atas, tapi kayak petantang-petenteng kita tuh nyantai aja gitu kan. Padahal kan ibaratnya kalau mereka mau matiin kita gitu ya, yang mungkin bisa gitu langsung mati kan gitu. Malah sebenarnya ngeri gitu. Jadi ya bersikap yang benar aja gitu sebagaimana porsinya gitu. Ketemu kayak ya kan udah dijelasin di SOP-nya juga kan, ketemu entitas, perkenalkan diri, sapa aja, jaga tata krama gitu kan. Itu tuh bener dipatuhi gitu. Gak ngerasa hebat, malah ngerasa tuh lemah pisan gitu. Karena ya itu aja cerita yang patroli kan. Ada yang jelas-jelas entitas yang perlu saya tangkap lolos gitu kan. Gak bisa ketangkap sama saya. Malah tetap minta tolong ke Mabes lagi gitu kan. Jadi dirubah sebenarnya mindsetnya, jadi lebih terus ditingkatkan kemampuan gitu kan. Ya sampai saya curhat juga ke koordinator tim saya, minta aja porsi latihan yang gimana biar makin kuat gitu kan. Dikasih aja kan ya. Ya akhirnya sekarang mulai nyoba untuk latihan lagi gitu yang bener. Kan sekarang mah udah bisa ngebuktiin sendiri kan gitu kan. Kelihatan kalau auranya dulu kan cerita aja gitu kan, wah ini auranya bagus, tidak bolong tebal gitu kan, gimana. Sekarang kan bisa nyaksin sendiri udah bagus atau belum, masih lemah atau enggak gitu. Dengan kemampuan astral tuh gitu kan. Lebih enak tuh jadi itu aja. Ketika latihan tuh progresnya lebih kerasa. Bisa ngebuktiin sendiri, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan bingung, udah bisa belum ya gitu. Pas sekarang tuh itu aja. Justru saya nggak merasa kuat sama sekali, merasa lemah pisan itu teh. Ini ketika ketemu keadaan yang paling genting nih Kang, menurut Akang di tim Akang tuh ada yang bisa nge-handle itu nggak? Atau yang ngebuat Akang jadi safe di dalam keadaan itu? Kalau yang di tim saya sih, saya ngerasanya ada ya yang koordinator tim gitu. Kerasa gitu perbedaan kapasitasnya. Kayak cerita waktu mau ngecas Dorpal daerah Jawa Barat aja. Di situ tuh kan ada sosialisasi waktu itu kan ya, sebelum pengecasan tuh ada cerita kayak perkumpulan Avalon gitu, kayak upacara lah. Sebenarnya niatnya sosialisasi, tapi saya emang ngerasanya itu tuh kayak upacara gitu waktu itu teh. Itu tuh kayak kekumpul 63 entitas yang kemungkinan nih Avalon juga gitu. Entah dari mana saya juga nggak tahu. Yang jelas tuh ada dari tim saya 3-4 orang. Tapi ada 60 yang lain. Nah pas di saat itu kan kerasa tuh entitas-entitas yang lain yang 60 nih kecil-kecil, nggak beda jauh lah sama saya tuh, beda-beda dikit gitu. Nah di situ tuh tiba-tiba ada cahaya besar di belakang. Saya tuh kan laporan aja ke grup, wah ini di belakang ada entitas yang paling sakti, dan emang kerasanya paling kuat gitu di antara yang 63 lagi teh. Ibaratnya kayak mungkin 10 atau 15 kali lipatnya gitu. Ya terus dijailin gitu sama koordinator, coba lihat siapa itu. Saya niatin aja yang lihat gitu kan, diperjelas si cahaya putih besar tersebut. Pas dilihat, oh iya emang muka koordinator tim saya gitu. Terus saya di grup ya pura-pura aja, oh enggak paling sakti ternyata dia mas atau gitu. Walaupun sebenarnya waktu di asal tuh ngerasa dia tuh lebih kuat gitu, jauh gitu. Di situ gitu. Kalau untuk yang lain sih gimana ya, nggak tahu ya. Untuk jalan-jalan yang lain mah saya baru ngerasa dari tim mah yang kerasa jauh lumayan beda gitu kapasitasnya ya ketua koordinator tim saya gitu. Tapi tong di BBJ ya banyak bisi agul ya, bisi sombong kan. Tapi itu pernah show off nggak selain itu?
ada kegiatan lain lah atau apapun itu yang memperlihatkan kemampuan dia? Oh, ada. Waktu mana itu ya? Di daerah ya Australia ya, dekat ada piramid dekat Australia itu tuh waktu itu. Kan saya lagi ngetres gitu ya. Nih koordinator tim saya ini mantau dari atas kan. Mantau kita. Saya bagian depan jalan ngetres ngulik yang ada di situ nanti. Di situ tuh ada entitas yang ngikutin saya nanti. Di visual saya tuh bentuknya kayak Grim Reaper. Nah, di situ tuh udah ada feeling saya tuh, ini mah entitas yang ngeganggu gitu kan, niat buruk gitu. Tapi kan karena ada SOP ya kan, harus laporan, terus diskusi dulu sebelum ngambil tindakan. Ya saya kan nggak langsung ngambil tindakan gitu kan, tanya dulu ke grup tuh kan, tanya ini ada Grim Reaper, kayaknya niatnya buruk, nah saya kan udah nahan kan, udah siap-siap nih kalau seandainya disuruh tepas gitu kan. Kan pikiran bocah dah gitu kan. Karena resepnya dan tahu gitu kan ini levelnya nggak di atas saya gitu kan, masih setara gitu atau gimana gitu. Koordinator tim saya itu malah bilang gini nanti, udah itu mah urusan kami sebenarnya. Sedetik setelah dia ngomong gitu teh, si Grim Reaper tadi sambar petir gitu langsung kan. Saya tuh ketawa kan langsung kan. Ternyata koordinator tim kita lebih barbar gitu kan. Langsung disamber jedar. Kaget lah saya gitu. Hilang langsung si Grim Reaper nih. Walaupun dia berkilah itu tuh bukan diserang, bukan disamber petir nanti. Itu tuh sama dia dipindahin, ditarik gitu kan. Diteleportin ke tempat lain ya. Tapi denger ditinggal di orang lama. Dibentar terus lengit gitu. Kaget saya di situ. Itu mungkin yang show off mah gitu kan. Sama ya sisanya mah itu aja sih, nembak. Itu di yang grup tawuran juga ya, saya juga sebenarnya dibodohin berarti sama dia tuh gitu kan, ngerasa kayak diserang dari segala arah waktu tawuran gitu kan. Dikira tuh friendly fire, ternyata dia di arena tuh semuanya ditembakin gitu. Jadi saya ditembakin dari dia sama dia dari awal sampai akhir. Bingung gitu kan, beda gitu, kerasa level serangannya gitu paling yang saya alami. Show off dari orang yang kapasitasnya di atas saya gitu, dari tim gitu. Wah bener nih, seru. Kalau tentang latihan boleh spill nggak, latihannya kayak gimana? Latihan oke. Iya, latihan apa aja, latihan rutin tiap hari gitu, biar bisa nambahin percaya diri. Kalau sekarang sih itu aja sih yang itu sama koordinator tim saya saranin nanti, mulai fisik sama tenaga dalamnya tiap hari. Targetnya ya waktu itu ngomongnya bisa lari 2 jam, terus duduk diem 2 jam, nafas perut sama tangan di depan dada, nafas dada salur ke tangan 2 jam. Tapi sebelum sampai sih saya buat gitu masih setengah jam sih rata. Jadi bangun tidur sejam setengah tuh latihan lari, niatin akselerasi hawa panas, terus dilanjut ngumpulin di perut, terus salur tangan sejam lah lumayan gitu. Habis itu lanjut aktivitas astral, entah patroli, entah retrace atau apa gitu. Terus malamnya biasanya di grup, ada grup terpisah lagi itu di TPJA yang khusus ngejalanin pemurnian 3 unsur. Di situ juga dibiasain mulai tiap hari setengah jam minimalnya sebelum misi, latihan hawa panas gitu kan, akselerasi gitu aja terus. Jadi kalau dihitung-hitung mah sekarang hampir tiap hari adalah sejam 2 jam mah latihan hawa panas gitu. Dari hal-hal kecil aja dulu, diem kayak tadi, napas perut, napas dada, napas diafragma, salur tulang punggung gitu. Gitu-gitu aja diulang terus gitu kan. Kelihatannya mah ya duduk aja diem kalau orang ngelihatnya mah gitu. Cuma pengendalian si hawa panasnya aja terus diasah. Bertahap sih. Saya masih di level itu gitu. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan lain gitu kalau ngerasa udah nggak cukup latihan kayak gitu aja gitu.
Ini pun masih diulik, yang gini belum 100% bener lah gitu. Masih nyoba untuk lebih konsisten. Ngomongin progres nih Kang, semenjak Akang rutin latihan itu ada dampak yang terasa nggak sama tubuh Akang atau kehidupan Akang atau apapun itulah yang sekitar Akang, astralingnya mungkin? Oh ada, jelas, jauh, pesat. Gimana ya? Kalau dijelasin tuh, saya juga kaget sebagai orang yang ngalaminnya sendiri aja kaget, apalagi diceritain. Ya mungkin kalau diceritain mah kayak biasa aja ya, tapi saya yang ngalamin ini kaget gitu. Ibaratnya dulu nafas perut aja dulu tuh ragu banget gitu. Apakah udah bener, apa kadang ada, kadang enggak gitu. Pas ada di tengah-tengah hilang gitu. Sekarang sih semenjak ikut JA gitu ya, astralingnya lebih aktif, pengendalian hawa panas tuh jadi puguh gitu ibaratnya. Saya tahu ini lagi berhasil nih, hawa panasnya ada gitu, nggak luplep gitu. Ketika udah ada tuh bisa setengah jam tuh konstan, malah makin panas gitu tuh. Dan kalau mau ngendaliin, pindahin ke tangan misalnya gitu kan, nggak terlalu lama gitu, mungkin 3 tarikan sekarang tuh udah berhasil pindah, atau kadang 1 tarikan gitu. Oh dulu tuh nggak ada cerita-cerita kayak gini tuh gitu, bingung aja gitu, apakah udah pindah, apakah belum gitu tuh. Sekarang tuh yang kerasa perbedaan jauhnya itu gitu, lebih terbukti lah gitu pas latihan tuh gitu. Jurus ini, jurus itu, hawa panas itu beneran kesalur, beneran konstan, nggak ragu lah gitu. Terus efek ke astralingnya juga, awal astraling tuh pertama kali setengah jam kayaknya, sejam tuh udah pusing kepala, sempet mual gitu kan. Kalau sekarang sih rekor yang kayaknya 2 hari lalu yang rekor tuh pas lagi patroli sama ada kegiatan-kegiatan, itu hampir 7 jam kayaknya sehari. Walaupun kepisah ya gitu ya, 3 jam, terus 2 jam, terus 2 jam gitu tuh. Gak kerasa sama sekali gitu. Si astraling tuh badannya gak capek gitu, segar aja gitu. Sama apalagi kalau mau cerita beda efek tuh, oh ada sempet waktu itu 1 hari flu, hari Minggu masih inget, flu. Terus latihan saya tuh 2 jam sambil waktu itu lagi ada relay on, relay akselerasi. Saya niatin connect latihan aja 2 jam latihan hawa panas ya gitu aja, cuma duduk terus salur tangan, salur punggung. 2 jam tuh kayak orang yang nggak pernah sakit aja, ingusnya tiba-tiba hilang, ngomong juga normal, nggak kayak kan kalau orang habis sakit tuh ada bekas-bekasnya kan, kayak rada mindeng gitu. Ini mah nggak ada gitu, bener-bener normal aja gitu kan. Bingung saya juga loh. Pernah juga ada pengalaman gini dulu gitu ya, waktu zaman SMA, waktu baru-baru latihan tenaga dalam gitu tuh. Sama pernah udah lagi sakit terus latihan, dadu mah bukan sembuh ya teh parah gitu. Langsung kolaps gitu tuh. Langsung panas makin gitu. Walaupun besoknya sembuh gitu ya, sehari 2 hari. Ini mah hitungannya jam gitu tuh. Pilek latihan 2 jam hilang gitu tuh. Kan itu perubahan yang saya rasa mah fantastis gitu ya. Padahal latihan semenjak JA kan belum lama gitu, baru sebulan 2 bulan gitu. Itu pengendaliannya sih yang kerubah banget tuh. Pengendalian sama objektivitas mengamati badan tuh lebih naik lah dari latihan singkat gini tuh. Itu Luar biasa. Wah, terima kasih Kang ya. Ini udah malam nih. Nantilah kita sharing-sharing lagi ya. Bukan kita sharing-sharing, tolong di-sharing lagi dong ceritanya, rame soalnya. Makasih Wisan Kang ya. Oke.